Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, menyaring budaya asing. Tidak semua budaya asing itu dapat kita ikuti, dan juga tidak semua budaya asing harus kita tinggalkan, karena ada beberapa budaya-budaya asing tersebut juga bisa kita contoh dan ada juga yang bisa kita tinggalkan. Contohnya budaya asing yang melek teknologi, tentu ini baik untuk kita dan bisa kita contoh. Namun kehidupan sosial yang terlalu bebas dari budaya asing ini sepertinya tidak perlu kita contoh, karena ini bisa membuat hal-hal yang lebih buruk untuk kita. Yang kedua, mempromosikan budaya Indonesia. Ini sangat penting. Karena apa? Karena ini akan mengenalkan kepada bangsa-bangsa lain tentang budaya kita, sehingga budaya-budaya asing tidak mencoba untuk mengklaim bahwa budaya itu adalah milik mereka. Yang ketiga adalah menggunakan produk Indonesia. Ini juga sangat penting, karena dengan menggunakan produk Indonesia kita telah menaikkan nilai produk itu sendiri, sehingga akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Yang keempat, bersatu untuk melindungi budaya asli. Ini kembali kepada masyarakat kita semuanya tentang kecintaan kita terhadap budaya itu sendiri. Yang kelima, yaitu mematenkan setiap budaya Indonesia. Ini artinya adalah mendaftarkan secara resmi di lembaga-lembaga dunia yang menangani tentang hal ini, bahwasanya budaya-budaya yang kita miliki itu adalah benar budaya kita, sehingga kita dapat melindungi budaya kita dari klaim bangsa-bangsa yang ingin merebut budaya kita. Selanjutnya adalah meningkatkan nilai religius dan moralitas. Nilai-nilai ini sangat penting bagi pribadi bangsa Indonesia, karena dengan adanya nilai-nilai ini di dalam benak bangsa Indonesia, maka tingkat keburukan di dalam suatu bangsa itu bisa berkurang atau bisa hilang. Yang kedua, upaya menghadapi globalisasi iptek. Yang pertama, berkompetisi dalam iptek. Dalam berkompetisi di iptek ini, kita harus mengedepankan sumber daya manusianya, sehingga prestasi-prestasi tersebut bisa kita dapat dan bisa menyaingi produk-produk luar yang semakin hari semakin menguasai pasar Indonesia, sehingga menutup pasar-pasar lokal. Hal ini akan berdampak kepada produk-produk dalam negeri yang hilang ditimpa globalisasi iptek. Dan untuk mengatasinya juga kita harus berpikir atau berorientasi ke masa depan. Jadi yang dilakukan itu harus bisa dipergunakan untuk masa-masa yang akan datang. Lalu kita harus pikir bagaimana meningkatkan penguasaan iptek di segala bidang. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Semua bidang selalu berkaitan dengan iptek, karena dengan iptek akan memudahkan pengelolaan. Yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Meningkatkan sumber daya manusia merupakan kunci utamanya. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia tentu akan meningkatkan kualitas produk lokal juga. Karena dengan kualitas SDM yang baik, maka akan memunculkan produk yang kreatif serta inovatif. Hal ini akan menjadi senjata untuk bersaing dengan produk-produk dari luar. Namun di samping itu juga perlu ada perhatian dari pemerintah untuk mendorong para pengusaha lokal agar bersaing secara sehat, serta tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum-oknum yang melakukan praktek KKN dan manipulasi. Yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Dalam menghadapi globalisasi komunikasi ini, yang terpenting adalah kita harus memanfaatkan sarana informasi sesuai kebutuhan. Jangan sampai dengan berlebihan, karena berlebihan atas informasi ini bisa membuat kita terjebak di dalam berita-berita yang kurang akurat. Ini termasuk kebijaksanaan kita dalam memilih informasi. Sebaiknya kita harus memanfaatkan informasi itu untuk kemajuan masa depan yang berorientasi ke masa depan, sehingga komunikasi yang kita bangun akan lebih bermanfaat. Yang kelima adalah upaya menghadapi globalisasi transportasi.
Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu, jadi tidak perlu berlebihan. Dan demikian kita juga bisa meminimalisir polusi yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Serta kita juga harus memperhatikan kendaraan-kendaraan lokal. Supaya apa? Supaya kendaraan lokal itu tetap lestari dan tetap menjadi budaya kita dan tidak tertimpa oleh globalisasi yang semakin cepat merambat. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan di-subscribe, like, share, ataupun komen untuk penyemangat. Dan kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya.